Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa tadi terpotong dengan Mas Andika. Mas Andika, apakah di 100 hari pertama tadi karena kata Mas Andika ini masa honeymoon, masa-masa indah, masih kebijakan-kebijakan populis nih yang diluncurkan. Jangan-jangan setelah 100 hari kebijakan strategisnya akan muncul mungkin yang mungkin dramatic eventnya akan ada begitu. Iya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di masa honeymoon ini Presiden Prabowo mampu menangani ya potensi-potensi kejadian luar biasa yang bisa menurunkan popularitasnya. PPN 12%, pagar laut, ya. Kemudian juga kemarin ada putusan hakim terkait dengan kasus korupsi yang hanya sekian tahun, meskipun potensi kerugian negara sekian triliun gitu ya. Pak Prabowo di dalam pidatonya menyampaikan harusnya nggak segitu, ya. Jadi ini adalah menurut saya approval rating tinggi ini hasil evaluasi masyarakat terhadap ekspektasi terhadap seorang presiden yang dinilai mampu ya merealisasikan hope-hope-nya sesegera mungkin ya, meskipun tadi terkait dengan makan siang bergizi masih ada catatan ya, kemudian juga beberapa kebijakan lain juga masih ada catatan, tetapi ini kan sudah dimulai oleh seorang presiden. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan populis yang diintroduce oleh presiden di masa honeymoon ini benar-benar memiliki dasar atau fundamental ekonomi yang kuat. Kalau kita lihat kan kebijakan populis itu pasti ada dampaknya ya. Anggarannya dari mana? Nah, kalau kita lihat kan MBG sendiri atau makan siang bergizi gratis ini kan menyedot anggaran yang sangat luar biasa, Mas Riko. Problemnya adalah apakah anggarannya cukup? Untuk meningkatkan anggaran kita ya, para ekonom sudah banyak berbicara, naikin pajak atau turunkan subsidi. Subsidi BBM kita nggak diturunkan loh. Pajak juga kemarin ditahan, di super mewah saja. Nah ini tinggal dari mana uangnya gitu. Tapi kan salah satu kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara sebelumnya juga menghasilkan investor yang cukup besar untuk Indonesia. Sudah ada komitmen investasi sekian miliar dolar ya waktu dalam kunjungan Presiden kemarin. Tinggal nih kita tunggu realisasinya. Jadi kalau subsidi nggak diturunkan, kemudian juga pajak nggak dinaikkan, sumber alternatifnya adalah investasi harus besar dari luar. Nah sekarang kan bagaimana kondisi di dalam ini nyaman bagi para investor luar. Dan secepat apa investasi itu direalisasikan. Dan juga sebanyak apa investasi yang masuk itu mampu menyedot lapangan kerja. Jangan-jangan investasinya hanya padat modal, tapi tidak padat karya gitu ya. Misalnya Elon Musk kemarin investasi sekian triliun, tapi hanya 3 orang sampai 5 orang staff yang direkrut. Ya, ini ada juga bagus nih negosiasi Apple ya, harus bangun pabrik kalau mau iPhone 16 masuk gitu kan. Gitu ya. Ini salah satu strategi menurut saya menarik ya dilakukan oleh para pembantu-pembantu presiden. Gitu ya. Berbicara pembantu-pembantu presiden, bahwa kalau versinya Mas Andika, kalau program-program mungkin sudah oke lah. Tapi kalau kita berbicara di level menteri, sejauh ini jelang 100 hari kerjanya Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, apa yang kemudian menjadi catatan dari tim presiden? Ya, Mas Philip, terima kasih. Sejauh ini kami melihat visi Presiden sudah dijalankan dengan benar-benar dengan seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah meluruskan pikiran kita semua ketika di Magelang itu. Presiden mengatakan tidak perlu setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Itu ditekankan betul sama Bapak Presiden. Dan sekali lagi kami melihat Ibu Bapak yang hari ini menjabat, ini sudah bekerja dengan maksimal. Presiden kita juga memberikan apresiasi. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama-nama kementeriannya. Intinya Presiden berterima kasih kepada seluruh menteri, kepada seluruh kepala daerah. Karena ada hal-hal yang jarang kita alami, namun mungkin jarang kita syukuri. Tadi faktor keamanan itu sangat penting sekali ya. Karena kita ini 1.340 suku bangsa, kita ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 713 bahasa, dan ini Presiden sudah menurut kami sangat berhasil. Dari Kabinet Merah Putih ini terlihat kekompakannya, persatuannya. Jadi ada beberapa penekanan prinsip-prinsip perjuangan Presiden itu. Yang pertama yang beliau sampaikan setelah dari berbagai literatur yang dibaca oleh Presiden Prabowo, Presiden mengatakan tidak ada negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Makanya beliau katakan mari kita bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Yang kedua, penghematan itu harus betul-betul dilakukan. Dan sekarang ini untuk ke luar negeri,
Kalau dulu studi banding itu bisa 10 sampai 20 orang, sekarang itu maksimal 3 orang. Dan itu harus seizin presiden. Dan masyarakat juga diharapkan, dan sejauh ini sudah sangat bagus kontribusi dari masyarakat melaporkan baik lewat aplikasi lapor maupun media sosial apabila memang dirasa ada pemborosan-pemborosan. Karena presiden ingin sekali tahun 2024 sampai tahun 2029 ini betul-betul tahun penghematan anggaran. Betul-betul menjadi tahun kita prihatin melihat masih ada masyarakat yang miskinnya ekstrim, masih ada yang orang di atas 60 masih bekerja. Kemudian tahun pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan makan bergizi tadi, Presiden menganggap dan kita semuanya sudah satu frekuensi bahwa ini bukan semata-mata untuk mengeluarkan uang, tapi ini juga investasi. Karena Presiden itu kalau melihat anak Indonesia, beliau ingin ini menjadi kebanggaan Indonesia. Baik. Kemarin kami ke kelas-kelas, aneh-aneh cita-cita anak-anak itu, tapi masuk akal. Misalnya mereka ingin jadi pemain Barcelona, ingin jadi pemain Real Madrid. Ini kan harus membutuhkan gizi yang bagus. Nah, situasinya sekarang 41% anak-anak nggak sarapan, bahkan 65% Dan melalui datanya. program makan bergizi gratis ini Bahkan artinya menjadi data fokus Kemenkes, dari terima kasih presiden pada ya. Kemenkes, Iya. itu disebutkan 66% anak kita makan dengan gizi yang rendah. Baik, ini investasi ya, masa depan investasi untuk masa Presiden depan. Prabowo Subianto ya. Yang penting anak-anak bisa tumbuh nanti menjadi generasi penerus, menjadi investasi untuk Betul, negara. betul sekali. Baik, terima kasih Mas Hariko. Terima kasih. Kemudian juga Mas Andika, waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita Terima kasih. harapkan di 100 hari kerja ini betul-betul sesuai dengan harapan dan penilaian masyarakat. Semuanya positif ya. Betul sekali. Namun jangan sampai hanya di masa honeymoon, tapi nanti di pasca masa. honeymoon juga harus Jangan ada tetap nih. KDRT kalau orang bilang kayak di masa honeymoon. Baik, terima kasih Mas Riko dan juga Mas Terima kasih, Andika atas Bapak. Sehat waktunya selalu. dan